karena berupa kenikmatan umur, sehat, dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Isya berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Dan kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan sudah hari yang ke-17. Malam ini hari yang ke-18. Insya Allah tinggal beberapa hari lagi, kurang lebih 12 hari lagi kita akan menyelesaikan ibadah puasa Ramadan kita pada tahun ini. Kemudian selawat dan salam kiranya selalu Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah sholat Isya, tarawih, dan witir insya Allah beberapa saat lagi. Sebagaimana biasa setiap Sabtu malam Ahad kami melaporkan keadaan keuangan Masjid Baitul Allah, yaitu selama pelaksanaan tarawih 1 pekan yang lalu, yaitu dari tanggal 7 sampai dengan dari tanggal 25 ya, 7 sampai dengan tanggal 8 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1444 Hijriah. Antara lain sebagai berikut: saldo akhir tanggal 1 April 2023 Rp4.539.000. Kemudian uang masuk melalui infak kotak amal tarawih selama 1 pekan sebesar Rp4.275.000. Jumlah uang masuk selama bulan puasa Ramadan Rp8.814.000. Rp8.814.000. Kemudian pengeluaran dikeluarkan oleh seksi peribadatan dan sekretariat sebesar Rp1.000.000. Dari uang masuk Rp8.814.000 dikurangi Rp1.000.000, saldo sampai dengan malam ini Rp7.814.000. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada bapak ibu-ibu yang masih setia berjamaah di Masjid Baitul Allah untuk mengisi kultum kita pada malam hari ini, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Haji Azhari Maid. Kami kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah biqudratillah, astaghfirullah wa li'aunillah, astaghfirullah bihaqqillah, astaghfirullah binurillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim bisirhil mu'jizatil ilmiyah. Kun fayakun bi'izzati, kun fayakun zul jalali wal ikram, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu bismillahi sirhi bismillahi alif lam mim ha mim bikratikal azam birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, pada malam yang ke-18 ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita diberikan kekuatan lahir dan batin, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sholat Isya, dan sebentar lagi kita dapat melaksanakan ibadah sholat tarawih.
Salawat teriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini di mana-mana melaksanakan peringatan nuzul Quran, maka pokok pembicaraan yang kita bicarakan pada malam hari ini berkisar tentang Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Pada malam di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan diberikan rangkaian keterangan tentang petunjuk itu dan sebagai furqan. Hadirin rahimakumullah, jadi Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia. Dalam ayat yang lain dijelaskan juga sebagai petunjuk bagi orang yang muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah menjadi penyebab sehingga orang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalaulah kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai penyebab. Apapun, siapapun, benda apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin mulia, maka akrabkan dengan Al-Quran. Kalau anak-anak kita ingin mulia, maka akrabkan dengan Al-Quran. Kalau rumah tangga kita ingin mulia, maka akrabkan dengan Al-Quran. Kalau masyarakat kita ingin mulia, maka akrabkan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah salah satu penyebab sehingga kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sekedar untuk meyakinkan kita, betulkah Al-Quran itu dapat menjadi penyebab untuk kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita lihat kota Mekah. Kota Mekah yang tadinya menjadi pusat kemusyrikan, sehingga dikatakan dalam Al-Quran, Al-A'rabu asyaddu kufron, Arab itu sekupur-kupur manusia. Dengan turunnya Al-Quran di kota Mekah, sehingga kota itu dikenal kota yang suci, kota yang mempertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lihat gua yang tidak dikunjungi oleh manusia, yang tidak ditoleh oleh manusia, yang tidak ada nilainya sama sekali. Di gua itu, di gua Hiro yang kita paham, yang kita kenal, turun Quran di situ. Sehingga gua itu pun menjadi mulia, diziarahi orang yang pergi umroh, ada yang pergi haji, diziarahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi, Bapak Ibu hadirin, semua nabi itu mulia, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun Al-Quran kepadanya menjadi nabi yang paling mulia di antara seluruh nabi. Malaikat semuanya itu adalah mulia, tapi malaikat Jibril dengan beliau ditugaskan untuk mengantarkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Al-Quran, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang dimuliakan oleh Allah di antara seluruh malaikat. Bulan Ramadan, sehingga bulan ini dikatakan bulan yang lebih baik dari seluruh bulan yang ada, karena di dalam bulan Ramadan di situ diturunkan Al-Quran. Malam, semua malam itu adalah baik, tapi malam yang dimana diturunkan Al-Quran, sehingga malam itu dikenal dengan Lailatul Qadar, sehingga malam itu menjadi malam yang mulia, malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Maka hadirin rahimakumullah, saya kira cukuplah untuk meyakinkan kita bahwa Al-Quran ini akan mengangkat derajat, harkat dan martabat kita, akan membawa keselamatan bagi kita bersama. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Hadirin, Yahudi itu menjadi orang yang sangat
terkemuka, menjadi orang yang unggul, Bapak Ibu hadirin. Kalau Yahudi yang di Yerusalem itu Yahudi yang biasa-biasa be. Tapi Yahudi yang hebat-hebat itu Yahudi diaspora namanya. Mereka hijrah ke Amerika, ke Inggris, ke negara-negara maju. Dan mereka sangat mempengaruhi negara-negara itu. Dan bahkan mereka, Bapak Ibu hadirin, mengendalikan negara-negara yang ada. Seperti Ukraina. Ya, kita lihat. Itu presidennya itu adalah orang Yahudi. Pertanyaannya Bapak Ibu hadirin, kenapa Yahudi itu menjadi orang yang unggul, orang yang hebat? Karena Yahudi sangat memahami Al-Quran, sangat mengerti Al-Quran. Ibu-ibu, kalau seandainya di kemaluan anak ibu yang masih kecil itu ada tai lalat, ibu pasti tahu. Begitu detailnya Yahudi mengerti tentang Al-Quran, Bapak Ibu hadirin. Cuma sayang satu, mereka tidak beriman. Dan kita pun bisa dipecah belah oleh Yahudi. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima ammawadihi wa yaquluna sami'na wa asina. Yahudi itu memutar balik ajaran Allah dari kedudukan yang sebenarnya dalam kerangka untuk ta'nan fiddin, menusuk kita, dilempar ajaran ini, dilempar ajaran, supaya kita ini Bapak Ibu berpecah belah karena dia mengerti tentang Al-Quran. Nah hadirin yang kami muliakan, sayang waktu kita ini terbatas, kita potong-potong baik. Abu Hurairah menjelaskan kepada kita, barang siapa di rumahnya dibacakan Al-Quran, maka rumahnya akan terasa menjadi lapang. Bapak Ibu hadirin, kebaikan-kebaikan akan banyak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan kucar-kacir berlari ketakutan, dan malaikat berupaya untuk hadir berkunjung ke rumah yang rumah itu dibacakan Al-Quran. Demikian sebaliknya Bapak Ibu hadirin, rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran, maka rumah itu walau besar rumahnya itu, walau ada kolam renang di depannya itu, rumah itu menjadi sempit. Rumahnya menjadi sempit. Keburukan akan lebih banyak yang berada di rumah itu, dan malaikat keluar dari rumah, tidak mau berada di rumah kita, dan setan datang ke rumah kita. Maka kalau rumah kita ingin tentram, ingin sejuk, salah satunya kita bacalah Al-Quran. Nah Bapak Ibu hadirin yang kami cintai, yang kami muliakan, yang menjadi masalah kenapa Al-Quran ini kita baca tapi belum membuat kita menjadi orang yang mulia. Ini pertanyaannya. Tadi dikatakan dengan dibacakan Al-Quran tapi belum harusnya membawa kita kepada kemuliaan. Nah, barangkali persoalan di sini Bapak Ibu hadirin, Allah menciptakan alam semesta. Allah menciptakan langit, bumi, kita semua, seluruh makhluk yang ada. Kemudian agar manusia ini tentram, agar makhluk ini tentram, dibuatlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa buku petunjuk yang namanya Al-Quran. Al-Quran inilah yang akan membawa keselamatan, membawa kesejahteraan. Tapi Al-Quran ini Bapak Ibu, kalau Iqra baca, kalau Rasulullah yang baca, kalau orang Arab yang baca, dia mengerti artinya, dia memahami maksud dan tujuannya. Nah kita ini kadang-kadang baca Quran cuma kejar paket. Aku sudah 3 kali tamat di bulan Ramadan ini. Nah, tamatnya. Kalau ada petunjuk peta berbahasa Perancis, umpamanya, kemudian kita baca bahasa Perancis itu, dan kita tidak mengerti bahasa Perancis itu, dan kita tidak cari terjemahan bahasa Perancis itu, bisa tidak kita baca peta itu? Berguna tidak peta itu bagi kita Bapak Ibu hadirin? Tidak berguna peta itu. Tapi beda dengan Al-Quran. Tapi dibaca tetap berguna, dibaca tetap bermanfaat. Tapi paling-paling manfaatnya Bapak Ibu, untung kalau ada 5%. Ya, Al-Quran untung bermanfaat 5%. Manfaatnya ada, pahalanya ada, tapi kecil sekali daripada diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menjadi petunjuk bagi kita. Karena kita baca Al-Quran tak paham maksudnya, bahasa Arab kita tidak ngerti.
Nah, sebenarnya Bapak Ibu hadirin, agar kita membaca Al-Quran dan kemudian kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat di dunia, selamat di akhirat, kita baca Al-Quran. Tidak tahu bahasa Arabnya, baca terjemahannya. Kurang paham maksudnya, baca tafsirnya, renungkan isi kandungannya, laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yakin bangsa Indonesia akan jadi bangsa yang paling unggul nomor 1 di dunia, Bapak Ibu hadirin. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, saya kira sudah waktunya kita meningkatkan. Kalau aku baca ini pahalonya 1 huruf pahalo 10, 3 huruf pahalo 30, kalau 1 juz pahalo sekian, itu bacaan budak kecil, Bapak Ibu hadirin. Ya, bacaan budak kecil. Karena dinjuk pahalo yang besar baru gawekan. Kalau tidak dinjuk pahalo, tidak digawekan. Bacalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah ini buku petunjuk, membawa keselamatan. Baca, pahami, renungkan maknanya, laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Walau 1 ayat kita baca, insya Allah. Daripada kita, bukan berarti bacaan yang selama ini jelek, itu sudah bagus, tapi ditingkatkan. Contoh kita ambil 1 saja, sekitar 2 menit. Kita baca surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Ayat ini menjelaskan kepada kita, tahukah kamu orang yang berdusta dalam agama? Tahukah kamu orang yang pura-pura dalam agama? Tahukah kamu orang yang pura-pura sholat? Tahukah kamu orang yang pura-pura haji? Tahukah kamu orang yang pura-pura berzikir? Siapa itu? Orang yang tidak peduli dengan fakir miskin. Ayat itu menjelaskan, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat yang lalai dalam sholatnya. Siapa orang yang sholat yang celaka itu? Orang yang sholat tidak peduli dengan fakir miskin. Orang sholat tapi menghardi anak yatim. Nah, Bapak Ibu, seandainya kita memahami ayat seperti itu, oh, aku nih sholat tapi tidak peduli dengan anak yatim. Aku nih sholat tidak peduli dengan fakir miskin. Oh, berarti aku nih termasuk orang yang celaka. Walau 1 surat kita pahami, yakin akan menimbulkan rasa kasih sayang kepada anak yatim, rasa kasih sayang kepada fakir miskin. Insya Allah fakir miskin akan terselamatkan. Beda kalau kita baca-baca 30 juz tapi tidak kita pahami maksudnya, tidak kita renungkan isi kandungannya, tidak kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengingatkan, mari kita tingkatkan kedewasaan kita. Bacalah Al-Quran, baca Qurannya, baca terjemahnya, renungkan dan berusaha kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, lebih kurang mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.